Sahabat Indonesia, tanggal 2 Januari 2021 yang lalu, baru saja saya kehilangan keluarga rohani saya, Bapak Budi Raharja, telah dipanggil Tuhan di usianya yang ke-86. Almarhum adalah orang yang luar biasa. Sosoknya menginspirasi, bukan karena beliau hebat, tetapi justru karena kesederhanaannya. Saat pandemi COVID-19 melanda negeri kita ini, berulang kali saya menyampaikan bahwa Pak Budi tidak harus pergi ke gereja. Ia boleh beribadah di rumah, tetapi Pak Budi selalu datang ke gereja. Walau ia sering lupa hari, tetapi ia selalu ingat untuk pergi ke gereja. Sudah sangat sering Pak Budi datang di hari Senin atau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau bahkan hari Sabtu karena lupa hari. Pak Budi pun sudah mengalami penurunan pendengaran yang cukup signifikan. Pertanyaan dan jawaban seringkali tidak sinkron. Tetapi walau begitu, ia selalu datang ke gereja. Saat memuji Tuhan, Pak Budi hanya diam. Matanya tidak lagi sanggup membaca setiap kata yang ada di dalam syair lagu, tetapi ia selalu datang ke gereja. Ia juga tidak dapat mendengarkan khotbah yang disampaikan pada saat ibadah, tetapi ia selalu ke gereja. Dalam satu minggu, Pak Budi bisa datang 2 atau 3 kali ke gereja di saat pandemi seperti ini. Jalannya pun sudah tidak segagah dulu lagi, tetapi ia selalu ke gereja. Alasannya lah yang menjadi sebuah inspirasi. Meskipun Pak Budi tidak bisa ikut menyanyi dan mendengarkan khotbah, ia merasa sebagai seorang Kristen, ia harus berada di gereja, karena di sanalah seharusnya umat percaya berada. Ia harus selalu berada di rumah Tuhannya. Kini Pak Budi sudah pergi. Di usianya yang sudah senja, ia meninggalkan kenangan yang indah tentang apa artinya percaya. Sahabat Indonesia, di usia yang mungkin tidak terlalu jauh berbeda, Simeon berkata begini, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-29, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Ini adalah ucapan dari seorang kakek yang telah mengalami kepuasan dan kelegaan setelah hampir di sepanjang hidupnya ia menantikan janji tentang Mesias. Saat Tuhan Yesus lahir sebagai penggenapan dari janji Mesias ini, dibawa ke bait Allah, disinilah kemudian kakek Simeon bertemu dengan Yesus di usianya yang sudah senja itu. Karena itu betapa bersyukurnya dia, sebab di saat ia merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, ia berjumpa dengan Yesus Sang Mesias itu sebabnya dengan penuh syukur, rasa syukur yang mendalam, dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Ucapan ini memberi saya 2 arti penting. Yang pertama, rasa damai, tenang, tentram, bahagia, puas, lega, hanya bila kita telah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia, yang selama berpuluh-puluh abad telah dijanjikan oleh Allah dalam kitab sucinya. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu jelas rasa damai yang dimiliki Simeon bukanlah rasa damai yang biasa. Ini adalah sebuah rasa yang sebenarnya sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Karena apa yang selama ini didoakan, diharapkan, diinginkan dengan sepenuh hati, kini terjawab sudah. Memang Simeon juga digelayuti hatinya oleh rasa yang tidak mungkin bisa bahagia sebelum berjumpa dengan Yesus. Sebab negerinya saat itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Dalam suasana kebatinan yang seperti inilah, semua orang berdoa untuk Mesias. Semua orang berseru meminta Mesias. Semua orang menaruh seluruh pengharapannya kepada Mesias. Tetapi tak seorang pun tahu kapan Mesias itu akan hadir. Tak seorang pun tahu kapan Mesias itu akan datang sebagai sebuah jawaban. Tetapi betapa bahagianya Simeon, ternyata di ujung kehidupannya ini, ia berjumpa dengan Yesus. Ia berjumpa dengan Mesias itu. Ia berjumpa dengan Juru Selamat itu. Dengan Mesias yang telah hadir inilah, hidup pasti tidak akan lagi pernah sama.
Gambaran kebahagiaan bertemu dengan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu dapat kita pinjam dari Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang kedua, saat Simeon berkata, sekarang biarkan hambamu ini pergi, kematian adalah sebuah perjalanan. Kematian adalah sebuah kepergian. Kematian bukanlah hilangnya kehidupan. Kematian bukan habisnya nafas. Kematian bukan sesuatu yang negatif. Kematian tidaklah merupakan sebuah musibah. Kematian bukan suatu malapetaka atau sebuah kemalangan. Kematian adalah sebuah perjalanan. Saat jiwa ini pergi meninggalkan raga, saat nyawa pergi meninggalkan badan ini. Kematian adalah sebuah perjalanan saat Tuhan memanggil pulang umat yang dikasihinya. Kematian adalah perpindahan kehidupan dari kehidupan dunia yang berdosa dan terbatas ini kepada kehidupan surgawi yang kekal, yang indah dan mulia, yang bahagia dan sukacitanya tidak ada habis-habisnya. Alkitab menggambarkan di kehidupan seperti itu, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi lara. Tidak ada lagi air mata atau kesakitan. Kesanalah Simeon menempuh perjalanannya. Maka bagi orang yang percaya, kematian tidak datang sebagai sebuah bencana, tetapi sebagai sebuah sukacita. Sukacita sejati yang dinanti-nanti di hampir sepanjang umur kehidupannya di muka bumi ini. Bagi orang percaya yang tahu surga, dunia ini bukanlah rumah yang sesungguhnya. Bagi orang percaya yang tahu surga, emas dan perak bukanlah harta yang sesungguhnya. Bagi orang percaya yang tahu surga, bahagia di dunia bukanlah bahagia yang sesungguhnya. Bagi orang percaya yang tahu surga, ia tidak mungkin dapat membenci sesamanya, hanya karena ia tidak sama dengan dirinya. Sebab sesamamu itulah yang kelak akan menjadi keluargamu di surgamu selama-lamanya. Beberapa kali memang Pak Budi sempat berkata bahwa ia ingin pulang, ia ingin pergi, ia ingin menempuh perjalanan itu. Hidupnya di dunia ini ia rasa sudah cukup sudah. Dan puji Tuhan, ia kini sudah pulang. Ia sudah berada di surga sekarang. Sebab ia sudah bertemu dengan Mesias, ia sudah bertemu dengan Juru Selamat. Di sepertiga hidupnya yang terakhir, Pak Budi telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya. Sahabat Indonesia, kita juga semua dapat memiliki surga seperti Pak Budi memiliki surga. Kita dapat pergi ke sana, kita dapat menempuh perjalanan itu jika waktunya sudah tiba. Engkau hanya perlu membuka dirimu untuk percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatmu. Sebab Tuhan Yesus telah berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kitab suci juga bersaksi, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Seperti Tuhan mengasihimu, demikian juga aku mengasihimu. Sahabatmu ini mendoakanmu selamat. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa
bagi Tuhan